Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan analisa dokumen kisi-kisi PTS Bahasa Indonesia dengan berkas soalnya ya. Oke, angka pertama kita coba cek nomor soalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bagian ke-1 ya, pilihan ganda. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian bagian kedua 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah berurutannya. Sekarang bagian ketiga, esai dari nomor 21 ya. Kita lihat 21 di sini, 22, 23. Oke, sudah lengkap nomor soalnya. Sekarang kita cek ke indikator dan butir soalnya. Untuk kisi-kisi, konten yang perlu masuk adalah seperti yang sudah dikerjakan di PKN, jadi kompetensi dasar dan indikator. Sementara kalau di sini yang dilampirkan oleh Bu Guru dan Pak Guru itu malah hanya KI dan KD, sehingga indikatornya itu tidak ada. Dengan demikian, tolong setelah menyimak video ini segera dibuatkan versi kisi-kisi yang telah diperbaiki, yang sudah dilengkapi, begitu ya. Jadi kontennya seperti sampel yang tadi, bahwa cukup melampirkan isinya kompetensi dasar dan indikator. Dan indikator diingat kembali tidak menggunakan kata-kata ini ya, karena ini mah termasuk tujuan pembelajaran. Jika indikator memang biasanya diawali oleh kata kerja operasional. Jadi sambil mengingatkan kembali untuk PKN, catatan tambahan bahwa untuk indikator ini ditiadakannya kata-kata di depannya siswa mampunya. Dan untuk bahasa Indonesia silahkan segera dilengkapi konten indikatornya. Jadi sekarang sih memang agak bingung juga kalau mau mengecek untuk yang bahasa Indonesia karena indikatornya belum tersisipkan di sini. Tapi yang saya amati, alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Guru dan Bu Guru bahwa pada tampilan soal ini sudah lebih baik, progresnya sudah cukup baik dibandingkan tampilan soal sebelum-sebelumnya. Kita hanya bisa menganalisa langsung dari butir soal ya, tidak bisa membandingkan dengan kisi-kisinya. Baik, saya berikan contoh misal terkait tampilan supaya untuk soal selanjutnya Pak Guru dan Bu Guru bisa lebih top lagi untuk soalnya. Nah, kalau misalkan kita lihat jarak antara ini, kalimat ini dengan ini, lalu jarak dari sini dengan sini itu berbeda. Nah, untuk menyamakannya ketika lebih merapihkan tampilan ini, Pak Guru bisa Ctrl A, jadi semuanya di blok, lalu masuk ke layout, dan di sininya samakannya di sininya sampai 0 biasanya. Kemudian spasinya 1 atau 115. Kalau misalkan 1, ketika memilih 1, misal 1 dulu ya spasinya. Ke bawah kan, berarti begitu. Kita sampel untuk yang 1, ini di enter. Kemudian setelah pilihan jawaban diberi jarak 1 spasi, itu pun demikian. Nah, ini paragraf yang baik hanya memiliki 1 gagasan
Kemudian nomor 2 cukup. Nomor 3 kita ratakan kanan kiri. Kemudian di sini nomor ya, setahu saya ini nomor kata bakunya. Ini berikan satu jarak lagi. Dan di sini karena di atasnya diberi tanda kurung ya, karena untuk perbedaan dengan nomor soal, sehingga baiknya ini dilengkapi. Jadi seperti ini. Jadi untuk item yang lainnya pun sebaiknya disamakan ya, diberikan kurung. Beri jarak lagi. Kemudian nomor 5, musik tradisional Minang. Karena ini bukan suatu nama khusus dan juga bukan di awal kalimat, sehingga keempat kata ini tidak menggunakan huruf kapital di huruf awalnya. Kemudian nomor 6, pada gambar di, karena ini menyatakan tempat, spasi, terdapat pemborosan. Karena ini sebentar. Ini konten soalnya, seingat saya ini diganti. Nanti bisa cek ulang di print out soal PTS-nya. Jadi tolong sesuaikan, diketik ulang sesuai soal PTS yang sudah terfotokopi. Kemudian nomor 7, coba kalimat ajakan pada gambar soal nomor 17. Ini nomor 17, yang mana ya? Berarti ke sini berarti nomor 17, apakah betul? Sekali lagi seperti yang soal PKN, waktu itu tidak dicek ulang secara detail oleh Pak Guru-Bu Guru tentang kontennya. Karena ini dicomot dari file soal yang tahun sebelumnya. Kalau di file soal sebelumnya itu memang benar bahwa nomor di atasnya itu nomor 17 dan ini nomor 18, sehingga soalnya seperti ini. Tapi kan ini mah soalnya adalah harusnya nomor 6 ya. Jadi tolong nanti bisa lebih hati-hati lagi ya. Baik. Dan bagian soal nomor 7 ini pun saya revisi pilihan jawabannya, silahkan nanti dicek di berkas fotokopian soalnya ya. Kemudian nomor 8 kita sekali lagi saya tidak bisa membandingkan dengan kisi-kisinya karena tidak dilengkapi dengan indikatornya. Jadi saya hanya akan menyampaikan dari penampakan soalnya langsung saja. Poster biasanya dipasang di tempat yang tinggi juga sebetulnya bisa ya jawabannya. Yang ada cahayanya ya bisa jadi begitu ya. Yang strategis tentu gitu. Jadi menurut saya pilihan jawaban yang ditampilkan di sini belum masih perlu penyesuaian begitu. 9 pilihan jawabannya juga perlu ada perbaikan. Lalu nomor 10, hal pertama yang perlu dilakukan ketika akan, ini ada ada huruf yang terlewat untuk membuat layang-layang. Nah, ini pun bagian depannya begitu ya, karena lanjutan dari kalimat pada soal. Baik, kemudian untuk bagian B. Nah, untuk bagian B itu karena anak-anak akan nulis jawabannya langsung di sini, bisa supaya lebih leluasa untuk mengisinya, bisa kita atur spasinya menjadi 1:15. Nah, dalam satu paragraf terdapat gagasan. Nah, ini jawabannya kan berarti gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Jadi supaya lebih leluasa, ini bisa di-enter saja ke bawah. Begitu ya, pikiran pokok menjadi dasar pengembangan. Oke. Kemudian nomor 13, untuk paragraf sih sepertinya lebih baik di rata kanan kiri. Ini tanda titiknya terlewat.
Kemudian oke, itu soalnya 14. Ringkasan dibuat berdasarkan ulasan pokok. Sebelum ini tidak penciptaan ulasan pokok sambil membaca, bukan ini jawabannya. Saya juga belum begitu yakin dengan jawaban yang saya prediksikan. Nomor 15, gambar tersebut memuat informasi tentang apakah jawabannya alat elektronik. Kemudian 16, gambar yang baik memuat. Nah, ini untuk lebih leluasa bisa diberikan tab atau di spasi, misalkan agak jarak begitu, dan titik ya terlewat. Perhatikan gambar berikut. Nah, untuk pemilihan gambar ini besar kemungkinan ketika di fotokopi kan akan ngeblek ya. Jadi bisa dipilih gambar lain yang lebih proporsional, yang jika di fotokopi itu hasilnya masih cukup jelas lah untuk disimak anak-anak gitu ya. Dan ini soal gambarnya saya ganti dengan gambar yang lain dan ditambah gambar pendukung ya, yang animasinya. Nanti itu saya dapat dari googling ya, dengan keywordnya kilang minyak. Jadi nanti silahkan ini diganti juga ya untuk gambarnya. Kemudian ini menentukan topik, salah satu langkah-langkah. Ya, karena bagian B-nya itu sudah pernah saya revisi ya, jadi cukup cukup masih ingat konten-kontennya. Jadi demikian untuk analisa saya terhadap konten soal bahasa Indonesia. Mohon untuk segera diperbaiki, dilengkapi sesuai berkas soal yang telah tercopy ya.